Halo teman-teman semua, selamat datang dan selamat menyaksikan kembali pemaparan materi dari tim KTTA Tiramisu 2020. Di sini aku, Nabila, akan kembali memandu kalian untuk mengenal lebih dalam apa sih klaster mata kuliah Hukum Keuangan Negara di penulisan KTTA kita nantinya. Lanjutkan video kedua mengenai ruang lingkup subjek, aku akan membawa kalian ke pembahasan yang ketiga, yaitu ke pembahasan ruang lingkup objek. Nah, apa sih objek KTTA itu? Objek KTTA adalah isu yang diangkat dari subjek yang kita pilih. Nah, kemarin kan subjek adalah sebuah instansi yang kita tuju untuk dijadikan sebagai bahan penulisan KTTA kita. Nah, kalau objek ini kita bisa mengangkat nih isu apa yang sedang terjadi di subjek yang kita pilih. Nah, misalnya bagaimana kalau hubungannya untuk hukum keuangan negara sendiri, objek yang bisa kita ambil itu misalnya bagaimana sebuah instansi mengelola keuangan negaranya. Misalkan kita meninjau bagaimana sistem uang persediaan yang ada di instansi tersebut. Apakah sistemnya udah sesuai aturan yang berlaku mengenai uang persediaan atau belum. Selain meninjau, kita juga bisa nih menganalisis efektif atau tidaknya pengelolaan keuangan negara di instansi yang kita pilih. Misalkan analisis penggunaan dana desa di desa tempat tinggal kita terhadap pembangunan infrastruktur di desa kita. Nah, dana desa ini apakah sudah menjadi sumber utama pendanaan untuk pembangunan desa atau sudahkah dana desa ini membantu pembangunan infrastruktur desa secara efektif atau tidak. Nah, kita bisa nih melihat hubungan antara dana desa dengan efektivitas penggunaan dana desanya. Nah, tidak terbatas pada itu saja, banyak sekali objek yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menyusun KTTA kita nantinya pada mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Perlu aku tekankan lagi, kalau objek KTTA sendiri itu adalah sebuah isu yang ingin kita bahas di KTTA kita nantinya. Nah, cara mudah untuk melihat isu apa yang dibahas oleh kakak-kakak tingkat kita bisa melihatnya dari judul KTTA mereka. Karena di semua judul KTTA kakak tingkat itu pasti dan di semua judul penelitian atau karya tulis ilmiah pasti memuat objek yang sedang mereka bahas dari penelitian atau penulisan mereka. Nah, kalian bisa nih melihat judul-judul KTTA, referensi KTTA cutting itu di link referensi yang kemarin sudah disebar atau melalui arsip KTTA kakak-kakak tingkat kita untuk lebih lengkapnya. Ke referensi sebagai judul KTTA ini bisa kita jadikan referensi untuk melihat apa sih objek yang bisa kita ambil nantinya. Nah, di arsip KTTA cutting itu kita bisa mendapatkan Excel yang memuat seluruh judul KTTA yang dikumpulkan, yang ditulis oleh kakak-kakak tingkat kita. Nah, ini dari contoh ini dari Excel ini kita bisa melihat banyak sekali referensi judul yang bisa kita ambil untuk penulisan kita. Misalnya terutama tentang objek KTTA. Misalnya ini di sini tertulislah penjualan surat utang negara retail melalui mitra distribusi perusahaan finansial teknologi, atau misal ini ada optimalisasi pendapatan asli daerah. Ada juga efektivitas pelaksanaan realisasi dana bantuan operasional sekolah, atau meninjau laporan pertanggungjawaban dana desa. Bisa juga kita ini masih sama tadi optimalisasi pendapatan asli daerah, atau ambil objek tentang BMN. BMN ini barang milik negara, bagaimana pengamanan dan pemeliharaannya. Misal juga pelaksanaan penatausahaan barang milik negara. Nah,
Selain itu masih banyak lagi referensi yang kita ambil dari judul-judul KTTA kakak tingkat kita. Di Excel ini ada sekitar 170 judul yang bisa kita jadikan referensi objek apa yang akan kita ambil nantinya. Kita coba buka salah satu KTTA kakak tingkat kita, yaitu Kak Alia. Di sini Kak Alia mengambil objek penyusunan anggaran pendapatan belanja desa. Nah, untuk membatasi agar pembahasan objek KTTA tidak terlalu luas, kita dapat memberi batasan berupa tahun berapa data objek kita ambil. Kenapa sih kita perlu memberi batasan? Karena kan misal nih objek yang kita ambil penyusunan APB desa, Nah, kan kalau misal kita tidak beri batasan, bisa saja data yang kita ambil tuh dari 10 tahun lalu. Nah, data dari 10 tahun lalu itu belum tentu masih relevan di saat ini, sehingga kita perlu memberi batasan agar pembahasan di KTTA kita ini tidak terlalu luas. Terus satu lagi contoh KTTA milik kakak tingkat, yaitu yang membahas tentang objek penerapan kartu kredit pemerintah dalam pembayaran uang persediaan. Nah, ini juga bisa kita ambil sebagai objek yang kita bahas nanti di KTTA kita nantinya. Nah, aku tekankan lagi kalau misal kita tidak perlu takut kalau kita mendapat mata kuliah hukum keuangan negara untuk penulisan KTTA kita, karena ketika mendapat mata kuliah hukum keuangan negara, objek yang ada di mata kuliah hukum keuangan negara ini banyak sekali yang bisa kita ambil, sehingga kita tidak perlu takut kalau misal kita mendapatkan mata kuliah. Nah, yang terakhir nih, ada intisari klaster hukum keuangan negara. Intisari bidang KTTA untuk hukum keuangan negara tuh kita tuh lebih berfokus pada proses pengelolaan keuangan negara yang dilakukan di dunia nyata dan membandingkannya dengan peraturan yang tertulis. Seringkali juga kita tuh bingung topik hukum keuangan negara dengan akuntansi pemerintah kok kesannya sama, padahal sebenarnya tuh berbeda. Kalau menurutku, akuntansi pemerintah objek yang kita ambil itu adalah pencatatan dan pembukuannya, sedangkan hukum keuangan negara sendiri itu lebih berfokus pada pengelolaan. Karena dua hal tersebut menurutku sendiri adalah hal yang berbeda. Karena secara tidak langsung hukum keuangan negara itu memang bersinggungan dengan akuntansi pemerintah. Kira-kira itu aja sih mengenai intisari pada hukum keuangan negara sama tadi tentang objek KTTA di hukum keuangan negara. Aku sendiri bukan seorang ahli untuk itu, jadi aku mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian yang aku sampaikan selama aku memaparkan di video ini. Jangan lupa kita harus sering-sering cek referensi KTTA Cutting agar kita bisa mendapatkan wahyu, ilham, wangsit, pencerahan atau sejenisnya dalam penyusunan KTTA kita. Jangan lupa nanti kita juga harus mengonsultasikannya ke dosen pembimbing kita. Itu dulu dari kami tim Tiramisu 2020, semoga bisa bermanfaat dan membantu kita semua. Terima kasih dan tetap semangat!